Kisah ini menceritakan tentang Maya, seorang wanita yang mengubah keadaan hidupnya yang sulit menjadi sebuah kerajaan bisnis, melalui perjalanan yang kontroversial namun penuh dengan perhitungan strategis. Maya tumbuh dalam kemiskinan yang mencekik. Baginya, moralitas seringkali menjadi kemewahan yang tidak mampu ia beli. Di usia awal 20-an, ia menyadari bahwa kecantikan dan kecerdasannya adalah aset terbesar yang ia miliki. Ia mulai memasuki dunia simpanan, mistress, bukan karena cinta, melainkan sebagai strategi bertahan hidup. Namun, Maya berbeda dari yang lain. Ia tidak menghabiskan uang pemberian para pria itu untuk tas mewah atau pesta pora. Ia memiliki buku catatan rahasia. Maya memiliki 3 pria utama dalam hidupnya di waktu yang berbeda, dan ia menganggap mereka sebagai universitas berjalan. Pak Broto, kontraktor dari pria ini, Maya belajar tentang alur birokrasi, cara memenangkan tender, dan pentingnya koneksi di pemerintahan. M.R. Chen, investor saham sambil menemaninya makan malam. Maya memperhatikan bagaimana M.R. Chen menganalisis grafik dan memutuskan kapan harus membeli aset yang sedang turun. Hendra, pemilik media dari Hendra, ia belajar tentang kekuatan branding dan bagaimana membentuk persepsi publik. Maya tidak hanya meminta perhiasan, ia meminta saham, tanah, dan modal usaha. Ia menyerap setiap ilmu bisnis yang mereka bicarakan di balik pintu tertutup. Bab 3, titik balik. Setelah 5 tahun, Maya memutuskan untuk berhenti. Ia memiliki tabungan yang sangat besar, namun yang lebih penting, ia memiliki jaringan. Ia menjual seluruh koleksi perhiasan dan tas bermereknya untuk membangun sebuah perusahaan properti manajemen dan digital agency. Ia menggunakan nama samaran untuk memulai bisnisnya agar tidak terasosiasi dengan masa lalunya. Dengan ketajaman bisnis yang ia pelajari dari para mantannya, perusahaan Maya tumbuh pesat. Ia tahu kapan harus agresif dan kapan harus bertahan. Bab 4, kesuksesan yang hakiki. 10 tahun kemudian, Maya dikenal sebagai The Iron Lady di dunia properti. Tidak ada yang tahu dari mana modal awalnya berasal, karena ia telah mencuci citranya dengan kegiatan filantropi dan prestasi nyata. Suatu hari, di sebuah gala bisnis bergengsi, ia bertemu kembali dengan Pak Broto yang kini sudah bangkrut karena salah urus perusahaan. Pak Broto tidak mengenali Maya yang sekarang tampil begitu elegan dan berwibawa sebagai pembicara utama. Maya mendekatinya, memberikan kartu namanya, dan berkata, "Terima kasih atas pelajarannya dulu, Pak. Jika butuh bantuan untuk restrukturisasi perusahaan, hubungi kantor saya." Maya membuktikan bahwa meskipun ia memulai dari jalan yang dianggap kelam oleh masyarakat, kecerdasan emosional, kemampuan belajar, dan disiplin finansial adalah kunci yang membawanya menuju kesuksesan yang mandiri. Ia tidak lagi menjadi simpanan siapapun, ia adalah pemilik bagi nasibnya sendiri. Maya tidak pernah melihat dirinya sebagai korban. Ia memandang setiap hubungan sebagai kontrak bisnis tanpa tanda tangan. Ia menerapkan 3 aturan ketat untuk dirinya sendiri. Jangan pernah jatuh cinta. Emosi adalah biaya variabel yang bisa merusak neraca keuangan. Tabung 80%, semua pemberian tunai langsung masuk ke instrumen investasi yang tidak terlihat. Bangun exit strategi. Sejak hari pertama, ia sudah merencanakan hari di mana ia tidak perlu lagi menjawab telepon mereka. Saat ia masih menjadi simpanan Pak Broto, ia tidak meminta uang belanja bulanan yang besar. Sebaliknya, ia meminta Pak Broto membiayainya mengambil kursus sertifikasi manajemen properti dan sekolah bahasa di luar negeri dengan alasan agar bisa mengimbangi obrolan Pak Broto. Ini adalah langkah pertama Maya untuk mengupgrade nilai dirinya. Ia mengubah citranya dari sekadar wanita cantik menjadi asisten pribadi yang sangat kompeten, sehingga para pria ini mulai mempercayainya untuk mengelola beberapa aset kecil mereka. Titik balik terbesar terjadi saat krisis ekonomi menghantam. Banyak dari pria-pria kaya ini mengalami kepanikan finansial. Disinilah Maya muncul bukan sebagai beban, melainkan sebagai solusi. Kepada M.R. Chen, ia memberikan analisis, yang ia pelajari dari mentor lainnya, tentang sektor mana yang masih stabil. Ia menggunakan uang yang selama ini ia tabung secara diam-diam untuk membeli aset-aset milik pria-pria tersebut yang terpaksa dijual murah karena mereka butuh likuiditas cepat untuk menyelamatkan perusahaan utama mereka. Secara teknis, Maya membeli masa depan dengan uang yang berasal dari masa lalu mereka sendiri. Setelah merasa memiliki modal yang cukup dan informasi orang dalam yang kuat, Maya menghilang dari radar. Ia pindah ke kota lain, mengubah gaya berpakaiannya menjadi sangat profesional, minimalis dan mahal, dan mendirikan Maya Holding. Ia menggunakan koneksi yang pernah ia jalin, bukan sebagai simpanan, tapi sebagai sosok yang pernah membantu mereka saat krisis, untuk mendapatkan kontrak-kontrak besar. Di mata dunia bisnis, ia adalah wanita tangguh yang muncul entah dari mana dengan modal yang kuat dan intuisi yang tajam.
Puncak dari cerita ini adalah ketika Maya harus melakukan akuisisi terhadap perusahaan media milik Hendra, pria yang dulu mengajarinya tentang branding. Hendra yang sedang terlilit utang tidak menyadari bahwa calon investor yang akan menyelamatkannya adalah wanita yang dulu sering ia remehkan. Saat penandatanganan berkas, Maya meletakkan pena emasnya dan menatap Hendra langsung di matanya. Dulu Anda bilang, dalam bisnis, persepsi adalah segalanya, kata Maya tenang. Sekarang, persepsi dunia terhadap saya adalah pemilik perusahaan ini. Dan faktanya, saya memang pemiliknya. Hendra tertegun, menyadari bahwa selama ini ia bukan sedang memelihara seorang wanita, melainkan sedang membesarkan seekor singa yang akhirnya mengambil alih wilayahnya. Maya sadar bahwa menjadi simpanan pria-pria berkuasa berarti menanam bom waktu. Bom itu meledak ketika istri dari Hendra, yaitu Ibu Sarah, mengendus perselingkuhan suaminya. Ibu Sarah bukan wanita sembarangan. Ia adalah putri dari seorang jenderal yang memiliki pengaruh besar. Suatu sore, Ibu Sarah melabrak Maya di sebuah kafe privat. Namun, alih-alih menangis atau membalas dengan makian, Maya tetap tenang. Ia sudah menyiapkan sebuah dokumen di dalam tasnya. Maya menggunakan logika di atas emosi. Ia meyakinkan para istri sah bahwa dirinya hanyalah biaya operasional yang bisa dipangkas jika kesepakatannya menguntungkan. Dengan cara ini, Maya mengubah musuh paling potensial menjadi sekutu bisnis yang terpaksa diam demi menjaga nama baik dan harta mereka sendiri. Setelah memiliki modal yang cukup, Maya tahu bahwa ia tidak bisa terus membawa bayang-bayang sebagai wanita simpanan. Ia memulai operasi transformasi total yang berlangsung selama 3 tahun. Ia menyewa ahli SEO dan reputasi digital untuk menenggelamkan berita-berita miring atau foto-foto masa lalunya di internet. Ia menciptakan narasi baru sebagai seorang yatim piatu yang bekerja keras dari bawah di luar negeri. Maya tidak hanya menyumbang uang, ia membangun sebuah yayasan bernama Langkah Mandiri. Yayasan ini fokus memberikan beasiswa kepada mahasiswi berprestasi dari keluarga miskin. Ini adalah langkah psikologis yang brilian, publik mulai memandangnya sebagai sosok ibu asuh dan pelindung kaum wanita. Maya mulai menghadiri acara-acara seni dan lelang amal kelas atas. Ia tidak lagi tampil menggoda. Ia menggunakan pakaian kuyet luxury, tanpa logo besar, sangat sopan, dan berkelas. Ia mulai berteman dengan para istri pejabat dan pengusaha melalui jalur kegiatan sosial, bukan melalui suami mereka. Setelah citranya bersih, Maya melakukan langkah berani. Ia mengakuisisi sebuah bank kecil yang hampir kolaps. Dengan memiliki bank, ia memiliki kontrol atas arus uang dan informasi. Pada titik ini, para pria yang dulu pernah memilikinya justru merasa segan. Mereka melihat Maya sebagai sosok yang setara, atau bahkan lebih tinggi. Pak Broto, M.R. Chen, dan Hendra kini harus mengantre untuk mendapatkan janji temu di kantor Maya yang megah di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit. Suatu ketika, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan majalah bisnis terkemuka, wartawan bertanya, "Ibu Maya, apa rahasia Anda bisa bangkit dari nol hingga menjadi salah satu wanita terkaya di negeri ini?" Maya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan sejuta rahasia. Rahasianya sederhana, jawabnya. Saya tidak pernah membiarkan orang lain menentukan harga diri saya. Saya belajar dari setiap orang yang saya temui, mengambil yang terbaik dari mereka, dan membuang sisanya. Dalam hidup, Anda harus memilih, menjadi pion di papan catur orang lain, atau menjadi pemainnya. Maya kini tinggal di sebuah geria tawang, penthouse, yang ia beli dengan uangnya sendiri. Di dinding ruang kerjanya, terdapat foto dirinya saat masih kecil dan miskin. Itu adalah pengingat bahwa ia telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ia tidak bangga dengan cara ia memulai, tapi ia sangat bangga dengan cara ia berakhir. Ia adalah bukti bahwa masa lalu yang berdebu tidak bisa menghalangi masa depan yang berkilau jika seseorang memiliki strategi yang dingin dan tekad yang baja.